untuk meniti sebuah jalan yang menuju kepada kesuksesan di muka bumi ini, tentu banyak sekali perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Tetapi perangkat yang termasuk utama adalah dua hal ini, jujur dan proporsionalisme. Dan tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Kalau ada orang jujur, namun tidak profesional di bidangnya, maka juga kurang baik. Karena dia boleh saja jujur, tapi dia tidak menguasai bidangnya. Sementara Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutkhinahu. Allah sangat suka seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. Ada profesionalisme di situ. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, kalau seandainya sebuah perkara dikembalikan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Begitu juga orang yang profesional, tetapi tidak jujur. Ini juga tidak akan baik hasilnya. Berapa banyak orang yang profesional di bidangnya, ahli di IT, ahli di segala macam bidang, yang mungkin bisa meningkatkan kualitas sebuah perusahaan misalnya, atau sebuah lembaga, atau negara, tapi tidak jujur, maka juga tidak berimbang. Makanya dalam Islam, dua hal ini adalah hal yang disatukan dan tidak bisa dipisahkan. Sementara jujur, dan kita akan mulai di poin ini teman-teman sekalian, adalah sebuah perangai utama setiap muslim. Bahkan dia tingkat yang sangat tinggi di muka bumi ini dari karakter yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan setiap muslim untuk memilikinya. Mari kita dengarkan sama-sama bagaimana baginda Nabi SAW menitik beratkan bahwasanya seluruh kesuksesan ada di kejujuran itu. Beliau bersabda, hadisnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bis-sidq, kalian harus jujur. Semua umat Islam tidak terkecuali. Alaikum bis-sidq, harus jujur. Jujur dalam rumah tangga, jujur dalam berteman, jujur dalam pekerjaan, jujur dalam berbisnis, jujur dalam semua hal. Apa tujuannya? Apa yang kami dapatkan ya Rasulullah kalau kami jujur? Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran pasti akan membawa pada kebaikan, kesuksesan. Jujur hanya akan membawa kepada kesuksesan. Sekarang misalnya, ada orang dia belum menguasai satu bidang. Lalu ditanya, apakah Anda mengetahui bidang ini? Dia jujur mengatakan, belum. Maka perhatikan efeknya. Belum tentu dia ditolak untuk bekerja. Mungkin dia bisa mengatakan, tapi saya siap untuk belajar. Saya siap untuk ikut training misalnya. Lalu kemudian dia ikut. Dan bisa saja dia betul-betul menguasai bidangnya karena dia jujur, maka bisa berhasil. Daripada dia mengatakan, iya, saya pasti bisa. Atau saya tahu, padahal sebenarnya dia tidak tahu, dia berbohong. Maka pasti akan rancuh nantinya. Dia akan harus memorsir dirinya, memenuhi kebohongan dia, padahal belum tentu dia berhasil di situ. Karena nanti akan kita lihat lanjutan hadisnya tentang masalah efek daripada kebohongan itu, yang merupakan lawan kejujuran. Dan Nabi SAW melanjutkan mengatakan, setelah mengatakan, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan membawa kepada seluruh keberhasilan. Dia hanya pahit di awalnya, awal Anda ucapkan, tapi pada saat itu selesai permasalahan Anda. Apa kau lakukan? Iya, selesai masalah Anda pada saat itu. Walaupun ada konsekuensi dari pelanggaran yang sedang kita lakukan. Daripada Anda harus datangkan lawan daripada jujur, yaitu berbohong, akhirnya setiap kali ditanyakan permasalahan yang sama, Anda akan terus berbohong. Anda bisa bayangkan bagaimana rusaknya rumah tangga yang diisi dengan kebohongan di antara suami istri. Dua-duanya saling curiga, dua-duanya tidak percaya, dua-duanya banyak rahasianya. Rumah tangga apa ini? Dalam pekerjaan, atasan mencurigai bawahan, bawahan mencurigai atasan, ya, teman mencurigai temannya, partner bisnis mencurigai partner bisnisnya,
Maka kestabilan apa yang kita bisa harapkan di sini? Tapi pada saat seseorang itu jujur, dia buat salah atau dia buat sesuatu lalu dia jujur, atau dia tidak tahu lalu dia jujur, maka yang terjadi adalah dia akan dihormati. Karena orang tahu, oh ini orang memang tidak tahu tapi dia jujur kok. Itu luar biasa efeknya. Bohong hanya akan mendatangkan bohong-bohong yang lainnya. Dan tidak ada ketenangan dalam masalah itu. Lalu di dunia dapat kesuksesan, di akhirat kata Nabi SAW, wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan-kebaikan itu yang dipicu oleh kejujuran akan membawa ke dalam surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Seseorang itu terus jujur dan berusaha untuk jujur. Berarti memang untuk jujur ini butuh upaya. Butuh betul-betul kekuatan iman, kebersihan dan kesucian jiwa untuk jujur. Karena Nabi SAW mengatakan, dan seseorang terus jujur, karena harus jujur setiap saat. Bukan hanya sekali permasalahan saja, tapi semuanya jujur. Dan seseorang itu terus berusaha untuk jujur sampai akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Artinya setelahnya dia tidak akan bohong. Karena dia sudah menjadikan sebagai perangainya. Bayangkan teman-teman sekalian, sampai para ulama mengatakan untuk membangun karakter ini, ya, kalau seandainya ada orang lapar, lalu ditanya, apa kau lapar? Karena dia malu, dia mengatakan tidak, sudah bohong. Dia sudah mencoreng kejujurannya. Iya, saya lapar. Seorang mukmin, apa yang nampak di wajah dia, itulah yang ada dalam hatinya. Apa yang ada dalam hatinya, itulah yang nampak dalam wajahnya atau di wajahnya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi dia. Apa adanya semua diucapkan. Dan bertolak belakang sekali dengan lawan orang-orang mukmin, yaitu orang-orang munafik yang hidupnya semuanya samar, tidak jelas, kebohongan, manipulasi. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian dengan dusta. Makna lainnya, tinggalkan semua jenis dusta. Jangan bilang, oh ini kan demi kebaikan. Tidak ada dalam seorang mukmin, tidak ada istilah seperti ini. Salah, benar. Jujur semuanya. Kata Nabi SAW, tinggalkan semua kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan akan membawa kepada kerusakan, kriminal, kesalahan-kesalahan, penilaian negatif, kemunduran, kegagalan, semua maknanya masuk dalam situ. Bohong akan membawa ke situ. Dan ini sunnatullah, ini sistem yang Allah buat, tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Yang jujur akan selamat, yang bohong akan celaka. Sehebat apapun Anda mengatur sebuah tipu daya untuk menyembunyikan perbuatan bohong Anda, Allah akan membukanya. Jadi jangan pernah merasa hebat. Lalu di akhirat apa yang terjadi? Di dunia terjadi kriminal, ya, kegagalan dan segala macam hal yang sudah saya sebutkan tadi. Di akhirat, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan karena kriminal-kriminal, kesalahan-kesalahan, efek daripada dusta akan membawamu nanti di akhirat ke neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Dan seseorang terus saja berbohong dan berusaha berbohong sehingga sulit dibedakan orang ini kapan jujurnya. Sampai Allah akan catat di sisinya sebagai pendusta. Sampai orang ini tidak akan pernah bisa lagi jujur. Kenikmatan apa teman-teman yang didapatkan dari seseorang yang hidupnya tidak ada kejujuran? Manusia yang dipegangi lisannya. Kalau sudah lisan rusak dengan kebohongan-kebohongan, lalu apa yang diharapkan? Secantik apapun dia, setampan apapun dia, seindah apapun kulitnya, rambutnya, jalur nasabnya, jabatannya, tetap nol nilainya. Tidak punya sama sekali nilai di sisi Allah SWT, dan juga di masyarakat Allah akan permalukan dia
kalau dia pendusta. Tapi kalau dia jujur, walaupun dia orang biasa, Allah tinggikan derajatnya. Jujur betul-betul ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Anda, kalaupun sangat pahit, hanya pada saat itu. Pada saat jujur. Awalnya, konsekuensinya terima. Setelah itu selesai. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, jilid 1 halaman 384, dan juga Bukhari meriwayatkan nomor 6094. Teman-teman sekalian, kita bisa ambil perkataan potongan jujur itu akan membawa pada kebaikan-kebaikan, kesuksesan-kesuksesan. Wa innal birra yahdi wa innal sidqa yahdi ilal bir. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda lihat kalimat bir, ya, kebaikan-kebaikan, kesuksesan-kesuksesan, itu Allah sebutkan kalau orang-orang yang bir ini disebabkan karena jujurnya, orang-orang yang sukses karena kejujurannya, itu pasti akan selalu mendapatkan nikmat di dunia dan di akhirat. Perhatikan dalam surah Al-Infitar, surah nomor 82 ayat 13. Surah nomor 82 ayat 13 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ini sejalan dengan hadis tadi, ya. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, bir, yang baik, yang sukses. Tadi kan untuk bir menuju ke bir tadi, kebaikan-kebaikan harus jujur, kan gitu. Nah, orang-orang yang jujur yang baik ini pasti, ya, benar-benar berada dalam kenikmatan. Di dunia dia akan dapat kenikmatan yang dia inginkan dari makanan, minuman, fasilitas segala macam. Orang-orang di sekitarnya nama harum semuanya. Dan di akhirat akan masuk ke surga. Lanjutan ayatnya, wa innal fujjara, dan orang-orang yang fajir. Tadi perhatikan hadisnya, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Tinggalkan dusta, karena perbuatan dusta akan membawa kepada kefajiran, kerusakan, kriminal, kejahatan, kecelakaan, kegagalan. Maknanya semua masuk di situ. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Infitar ini, ayat selanjutnya, ayat 14-nya, dan sesungguhnya orang-orang yang fajir akan masuk ke dalam neraka. Siksaan. Di dunia tidak ada ketenangan jiwa. Orang-orang yang buat kriminal, dimulai dari kebohongan-kebohongan, manipulasi data, dia ketakutan sendiri. Walaupun dia berada di rumah yang mewah, di mobil yang mewah, selalu ketakutan. Tapi orang yang jujur selalu tenang. Hidupnya bahagia. Karena tidak ada sesuatu yang dia perlu khawatirkan. Dia jujur. Allah memerintahkan kita, teman-teman, dalam Al-Quran, ya, sejalan dengan hadis tadi. Anda buka lagi di aplikasi Al-Quran surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 119. Anda perhatikan apa yang Allah katakan dalam firman-Nya ini. At-Taubah surah nomor 9 ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, selalu patuh kepada Allah. Yang halal nikmati, yang haram tinggalkan, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi. Dan semua yang Allah perintahkan pasti baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, silaturahim keluarga. Mohon maaf. Semua kebaikan. Dan semua punya keutamaan, bahasa ceramahnya fadilah. Dan semua yang Allah larang, bohong, menipu, mencuri, menggunjing, memfitnah, apalah, memukul, semua tidak baik, dilarang. Jadi Allah suruh kita bertakwa kepada Dia, patuh kepada Allah. Karena semua, kalau orang patuh kepada Allah itu orang mukmin dan mukminah, dia akan jadi orang baik. Karena semua diperintahkan kebaikan dan dilarang semua keburukan. Dan Allah mengatakan, dan selalulah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Kunu ma'as sadiqin. Selalu kau berada di saf mereka. Jujur. Berpegang teguh pada kejujuran tersebut. Mohon maaf, saya masih batuk. Ya. Kemudian dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 35, Allah memuji laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur. Surah Al-Ahzab, surah nomor 33, ayat 35. Was-sadiqina
was-sadiqat. Laki-laki yang suka jujur. Jujur dan perempuan yang jujur. Bahagia sekali itu mereka. Enak, coba teman-teman terapkan teori ini. Saya tidak bicara masa lalu Anda ke belakang. Masa lalu kita tidak bicara. Pada saat kita belajar seperti ini, teman-teman sekalian, kita berbagi ilmu, kita berbicara sekarang ke depan. Tujuan kita buat judul ini supaya kita lebih meresapi lagi. Kalau sebelumnya kita belum menerapkan, sekarang kita akan siap menerapkan. Kalau kemarin kita sudah terapkan, sekarang kita lebih istiqomah, konsisten dalam menjaganya. Karena ini keberhasilan, makanya kita mulai dengan hadis tadi. Sukses dunia akhirat. Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab tadi, dan laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur. Surah nomor 33 ayat 35. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala memastikan dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 21, surah nomor 47 ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Kalau mereka jujur kepada Allah, niscaya yang begitu lebih baik bagi mereka. Jujur saja. Apa yang ditakutkan? Ada sebuah statement yang menarik tentang jujur ini, teman-teman sekalian, yang dinukil dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Salah satu ulama muslimin yang wafat tahun 751 Hijriah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau berkata, sidq atau jujur itu adalah sebuah maqam, kedudukan kaum yang paling agung, sebuah kedudukan di satu komunitas yang paling agung, yang darinya bersumber kedudukan-kedudukan orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah, sekaligus sebagai jalan terlurus yang barang siapa tidak berjalan di atasnya, tidak jalan di atas kejujuran, maka mereka itulah orang-orang yang akan binasa. Sehebat apapun dia manipulasi kebohongannya, kebongkar. Ingat kata-kata itu, teman-teman. Kebongkar, lebih baik jujur dari sekarang. Dengannya pula dapat dibedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang yang beriman. Karena orang beriman jujur, orang munafik dusta. Kan kata Nabi SAW begitu. Ayatul munafiki salat. Tanda-tanda orang munafik 3. Munafik berwajah 2. Bisa senyum tapi hatinya gerutu. Bisa hatinya gerutu, wajahnya senyum, dan seterusnya. Bisa hatinya tenang tapi wajahnya gerutu, dan seterusnya. Ini kebalik. Orang munafik begitu. Kata Nabi SAW, tanda-tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzab. Idza haddatsa kadzab. Kalau dia berkata pasti dia dusta. Orang beriman tidak seperti itu. Kata beliau, dengan jujur inilah dapat dibedakan antara orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman. Para penghuni surga dan para penghuni neraka. Kejujuran ibarat pedang Allah di muka bumi. Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang diletakkan di atasnya melainkan akan terpotong olehnya. Dan tidaklah kejujuran menghadapi kebatilan, melainkan ia akan melawan dan mengalahkannya. Serta tidaklah ia menyerang lawannya, melainkan ia akan menang. Barang siapa yang menyuarakannya, niscaya kalimatnya akan terdengar keras, mengalahkan suara musuh-musuhnya. Kejujuran merupakan ruh amal, penjernih keadaan, penghilang rasa takut, dan pintu masuk bagi orang-orang yang akan menghadap kepada Rabb-Nya yang maha mulia, mendapat keridhaan dunia, keridhaan akhirat. Kejujuran merupakan pondasi bangunan agama Islam dan tiang penyangga keyakinan. Tingkatannya tepat berada di bawah derajat kenabian, yang merupakan derajat paling tinggi di alam semesta. Jadi setelah Nabi-Nabi adalah Siddiqin. Anda pernah dengar ya? Minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin. Penghuni surga tertinggi dari Nabi-Nabi, dari orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Bayangkan orang siddiq ini dibuatkan predikat khusus buat mereka. Semoga Allah jadikan kita mereka, bagian dari mereka insyaAllah. Dari tempat tinggal para nabi di surga mengalir mata air dan sungai-sungai menuju ke tempat tinggal orang-orang yang jujur. Sebagaimana dari hati para nabi ke hati-hati mereka di dunia ini terdapat penghubung dan juga penolong. Begitu luar biasanya. Allah menyebutkan juga dalam surah Al-Ahzab
kembali ke surah tadi, surah nomor 33 ayat 24, bagaimana Allah memastikan orang-orang jujur ini adalah sifat orang mukmin, dan bohong ini lawannya, apa saja dibohongin sama dia. Ya, kalau dia bisa bohongin dirinya, maka dia bohong dirinya. Kalau sudah terbiasa bohong gitu, maka itu adalah sifat orang munafik, dan Allah akan menyiksa mereka. Surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 24, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Allah memberi balasan kepada orang-orang yang jujur, benar karena kebenaran mereka, karena kejujuran mereka, dan menyiksa orang-orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah juga sebutkan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 33. Mohon maaf. Surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran dan orang yang membenarkannya, ya, orang yang membawa kebenaran maksudnya Nabi Muhammad SAW, dan membenarkannya, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jujur ini teman-teman sifat para nabi-nabi. Karena kejujuran mereka lah mereka dinobatkan jadi para nabi-nabi. Anda tahu paling dekat adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau punya julukan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya karena kejujurannya. Sampai pernah Nabi SAW naik ke atas sebuah bukit waktu beliau disuruh sampaikan dakwah Islam ini kepada orang Mekah. Beliau naik ke sebuah bukit namanya Bukit Abi Kubais. Lalu kemudian beliau berkata, wahai Quraisy, kalau seandainya saya mengatakan dari belakang gunung ini, ada gunung besar dekat pintu gerbang Mekah, ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Maka serentak semuanya yang hadir pada itu mengatakan, tentu saja, karena kami belum pernah menemukan kau bohong sekalipun. Satu kali saja Nabi Muhammad SAW tidak pernah bohong. Anda bayangkan itu. Tidak pernah bohong. Semuanya kejujuran. Jadi apa yang nampak di wajahnya itulah yang dalam hatinya. Betul-betul orang itu bersih. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah aku adalah utusan Allah. Di antara kedua tanganku ada siksaan yang pedih. Kalau kalian menolak bisa masuk neraka. Walaupun Quraisy menolak dakwah beliau pada saat itu, dan akhirnya nanti ya, banyak yang beriman, tapi Nabi SAW diakui oleh penduduk Mekah. Dan ingat, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi nomor 2518, inna sidqa tuma'ninah, jujur itu pasti membawa ketentraman, ketenangan, ya, kebahagiaan. Pasti. Jujur, bawa ketentraman, ketenangan jiwa. Kamu kenapa terlambat datang kerja? Saya tadi ketiduran. Jujur saja. Saya tadi telat keluar rumah karena anak saya sakit. Tadi kebetulan istri saya begini. Jujur saja. Kalau begitu gaji kamu kami potong, silahkan. Saya berhak untuk dapat hal tersebut. Jujur saja. Allah yang di langit sana menilai Anda. Malaikat mencatat itu. Sebuah pahala tersendiri. Dan itu jauh lebih mahal teman-teman sekalian daripada kita mempertahankan kebohongan untuk tidak dipotong gajinya. Itu pun Allah akan bongkar nanti. Allah punya cara teman-teman sekalian untuk membongkar niat jahat Anda dari yang kecil sampai yang besar. Dan kata Nabi SAW melanjutkan hadis, wal kadhiba riba. Dan kedustaan akan membawa pada keraguan-raguan, kebimbangan, kegelisahan. Enggak kok, saya tadi sudah datang kok gini. Ini ada CCTV-nya, telat. Nah ini ada ini, dipermalukan. Allah Subhanahu Wa Taala punya cara. Ujung-ujungnya orang-orang yang suka bohong ini hanya akan mengatakan begini, kok bisa? Lupa dia. Kalau Anda seorang muslim, Anda punya rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Allah maha melihat, al-basir. Allah maha mendengar, as-sami. Allah itu maha mengetahui, al-alim. Allah tahu semuanya. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama.
Allah tidak tersembunyi apapun yang di langit dan di bumi. Allah tahu semuanya. Bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang dikhianati oleh mata. Kadang-kadang mata kita seakan-akan lihat ke depan, tapi sebenarnya kita tujuannya di sebelah sana. Allah tahu itu. Dan Allah tahu apa yang tersembunyikan dalam hati manusia. Kalau Anda sudah sampai pada tingkat level itu, teman-teman, yakin Allah mengawasi Anda. Dan Anda akhirnya lebih mendahulukan Allah daripada makhluknya. Allah dahulukan Allah daripada atasan Anda, daripada partner bisnis Anda, daripada pasangan hidup Anda, daripada anak Anda. Tidak ada kebohongan. Semuanya kejujuran, karena Allah mengawasi saya, maka Anda akan bahagia. Di situ Anda akan sampai pada puncak kebahagiaan. Dan yakin teman-teman sekalian, syaitanlah yang membuat Anda ragu untuk mengucapkan kejujuran tersebut. Sehingga akhirnya seakan-akan kita ketakutan. Takutan sama siapa? Sama istri, sama suami, sama anak, sama teman, sama atasan. Kenapa harus takut sama mereka? Dan Anda lupakan sang pencipta Allah, pemilik langit dan bumi yang Anda tidak takuti. La haula wa la quwata illa billah. Ubah ini teman-teman sekalian. Kita harus mengubah. Saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian, kita mengubah diri kita menjadi lebih baik sebelumnya. Betul-betul apa yang Nabi SAW bahasakan ini betul-betul kebenaran. As-sidqu tuma'ninah. Jujur itu ketentraman, kebahagiaan. Plong, hidup ini plong dengan jujur itu. Nggak ada beban kita. Wal kadhibu ribah. Dan bohong pasti keraguan-raguan, kebimbangan, kegelisahan. Jujur teman-teman dalam perkataan, ucapkan semua dengan benar. Jujur juga dalam niat. Ya. Harus jujur dalam niat. Jangan riak. Jujur dalam tekad. Jujur semuanya. Jadi kalau Anda mengatakan, kalau Allah berikan saya harta, saya akan sedekahkan. Kalau saya diterima kerja di sini, saya akan mengabdi kepada perusahaan tersebut. Kalau kau berhasil, kalau kau ingin partner bisnis saya atau kau menjadi partner bisnis saya akan betul-betul bekerja serius. Jujur, tidak boleh kita main-main. Jangan setelah itu kemudian kita menipu orang. Untuk apa teman-teman membawa lari uang 1 miliar, 2 miliar, habis itu selesai, nama Anda rusak, dan Allah punya cara menghukum Anda. Ujung-ujungnya Anda cuma mengatakan tadi, kok bisa? Pasti bisa jawabannya. Allah punya cara, dan belajarlah dari kejadian-kejadian yang sudah berlalu dalam hidup Anda. Hati-hati teman-teman sekalian. Harus jujur dalam segala hal. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Coba kita renungi juga bagaimana dalam berdagang misalnya. Disuruh jujur. Apa kata Nabi SAW kepada para pedagang ini? Inna tujjara yub'athuna yawmal qiyamati fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa sadaq. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang fajir. Banyak kejahatan terjadi dalam hidupnya, dalam transaksi, dalam manipulasi, dalam banyak kebohongan yang bisa terbuka pintunya di situ. Kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Apalagi memang dalam jujur ini teman-teman sekalian, dalam berdagang ini betul-betul mendatangkan keberkahan. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Anda bisa lihat bagaimana sabda Nabi SAW yang lain. Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang sedang bertransaksi, penjual dan pembeli, masing-masing memiliki hak khiyar. Hak khiyar itu pilihan melanjutkan transaksi atau membatalkan selama mereka berdua belum berpisah. Ini kaidah dalam transaksi dalam Islam ya. Au qala hatta yatafarraqa, atau sampai mereka berpisah ya. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya berlaku jujur dan saling transparan. Begitu Islam ajarkan. Terbuka. Maka Allah memberkahi transaksi keduanya. Wa in katama wa kadzaba muhikat barakatu bai'ihima. Jika keduanya berdusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan transaksi bagi keduanya. Nah,
Hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor 2079 dan Muslim 1535. Ini luar biasa ini teman-teman sekalian. Ya. Harus hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi jangan sampai Anda misalnya mau jual sebuah kendaraan, anggap misalnya mobil atau motor. Anda datang kepada seseorang, lalu Anda mau jual. Mungkin ada pertanyaan yang keluar dari orang tersebut, apakah mobil ini pernah tabrakan? Syaitan mulai bisikin Anda tuh. Kalau kau jujur mungkin dia tidak akan beli misalnya. Tidak saudaraku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jawab, jujur, ingat pelajaran hari ini untuk diterapkan. Anda tidak lowongkan waktu untuk meninggalkan mungkin makan siang Anda, duduk sama teman-teman, pekerjaan Anda, keluarga Anda. Saya pun tidak duduk di sini menceritakan, menceramakan atau menyampaikan ceramah ini untuk testimoni dan seremoni saja. Kita ingin menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Jadikan momentum ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kita, meningkatkan skill kita supaya kita berpindah dari lembah kehancuran, kegelisahan, bohong kepada lembah kebahagiaan penuh dengan cahaya dan kebahagiaan, yaitu jujur. Jawab iya, pernah tabrakan di sisi kanan depan di bempernya, tapi saya sudah perbaikin, silakan Anda periksa. Kalau Anda bohong, oh enggak pernah tabrakan, padahal sudah 5 kali tabrakan. Percaya teman-teman sekalian, orang itu hanya paling ambil nomor telepon, pergi nggak jadi transaksi. Kalau Anda jujur, orang itu bisa Allah mudahkan, lunakkan hatinya untuk membeli mobil Anda. Akhirnya Anda menjual walaupun barang bekas, berkah. Berkah teman-teman sekalian. Ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan ada ancaman bagi orang yang berbohong dalam transaksi ini. Disebutkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." 3 golongan yang Allah tidak akan bicara mereka hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah juga tidak akan lihat kepada mereka. Wala yuzakkihim, tidak akan menolong mereka di timbangan amal kalau dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Walahum adzabun alim, dan Allah siapkan siksaan yang pedih. 4 ancaman. Allah tidak lihat, Allah tidak mengajak bicara mereka, tidak melihat mereka, tidak menolong mereka, dan disiapkan azab yang pedih. Yang pertama, al-mannan, orang yang suka sebut-sebut kebaikannya. Kau kan sudah saya bantu kemarin, nggak boleh. Udah, kalau karena Allah untuk apa sebut-sebut? Bisa hilang pahalanya. Yang kedua, al-musbiru izarah, orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, bagi laki-laki sampai di bawah mata kakinya. Dan yang ketiga, wal munfiqu sil'atu bil halifil kadhib, ini saksi bahasan kita. Dan orang yang menjual barangnya dengan sumpah dusta. Dengan sumpah dusta. Jadi dia berdusta, dia mengatakan, iya demi Allah begini, demi Allah begitu. Saya mau beli kain ini, saya mau beli baju ini, saya mau beli ini. Tolong turun dan berikan diskon. Misalnya 100.000, saya minta 70.000 kata pembelinya. Oh nggak bisa, demi Allah belum sampai modalnya, kata pembelinya. Na'udzubillah. Padahal sebenarnya modalnya 50.000, dia udah untung. Kenapa harus bersumpah bohong? Pernah satu kali Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih melewati pasar. Ada seorang pedagang yang meletakkan dagangannya di depan tokonya. Lalu Nabi SAW masukkan tangannya ke bagian dalam, ternyata ada yang basah gitu. Maka kata Nabi SAW, apa ini wahai pedagang makanan? Maka dia mengatakan, makanan terkena air hujan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, mengapa kau tidak meletakkannya di bagian makanan, ya, di bagian depan? Terlihat, dipisahkan mana yang sudah kualitasnya kurang bagus, mana yang masih bagus, agar orang melihatnya. Ketahuilah, barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golongan kami. Jadi peringatan yang luar biasa itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dari itu hadis riwayat Muslim keduanya. Ini kita bicara tentang masalah kejujuran teman-teman sekalian.
tentang profesionalisme. Profesional. Teman-teman sekalian, setiap muslim dianjurkan agar semangat bekerja, mengejar prestasi-prestasi terbaik. Islam tidak pernah melarang Anda untuk itu. Islam tidak pernah membatasi jenjang pendidikan seseorang. Misal kamu SD saja, enggak. Mau sampai doktor, profesor, ada yang lebih tinggi lagi, silahkan. Mau jadi orang yang paling kaya, mengumpulkan harta, silahkan. Tinggal jangan lupa zakatnya setahun sekali, 2,5%. Sedekahnya, berbagi dengan orang lain. Islam tidak pernah melarang itu. Islam menyuruh Anda justru menjadi seorang pedagang yang paling sukses, guru yang paling sukses, atasan yang paling baik, ya, bawahan yang paling baik, ya, semuanya teman yang paling baik, pasangan hidup yang paling baik. Disuruh profesionalisme, profesional dalam melakukan semua itu. Dan Islam memotivasi kita untuk itu. Ayat 32, Anda bisa buka di aplikasi Al-Quran. Al-A'raf 32 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wat-tayyibati minar rizq. Katakan, hai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan tayyibat minar rizq, rezeki-rezeki yang baik, prestasi-prestasi yang gemilang. Siapa yang melarang? Ya berarti bukan hal-hal yang dilarang dalam agama, silakan berprestasi. Malah disuruh kita kejar itu. Qul hiya lilladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Untuk orang beriman, mereka boleh nikmati. Silakan makan makanan yang terbaik, minum minuman yang terbaik, pakai baju yang terbaik, kendaraan yang terbaik, rumah yang terbaik, semua yang terbaik. Yang penting halal, 5 huruf, silakan nikmati. Lakukan dengan proporsional, ya, profesional Anda melakukannya, Anda dapatkan hasilnya dengan profesional itu. Kualitas yang dijaga akan mendatangkan kuantitas. Dan di akhirat mereka akan mendapatkan dengan proporsionalismenya di dunia itu, akan mendapatkan juga hasil yang profesional, yang luar biasa di derajat tinggi di surga. Kata Nabi Muhammad SAW, ma aqala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Daud kana ya'kula min amali yadihi. Tidak ada sesuatu yang paling baik, yang paling membahagiakan, yang paling membanggakan bagi seseorang daripada dia makan dari hasil tangannya. Dia menguasai bidang, lalu dia menunjukkan, ya, prestasi itu, lalu dia dapat hasil dari situ. Dan ketahuilah, Nabi Allah Daud makan dari hasil kerja tangannya. Dia kuasai bidangnya, kemudian dia makan dari situ. Itu luar biasa. Nabi SAW menyuruh kita teman-teman sekalian untuk bekerja, menguasai bidang. Walaupun bidang itu menurut orang lain kecil. Tidak ada masalah. Anda coba bedakan teman-teman sekalian orang yang, contoh saja, membuat teh misal. Anda di kantor, Anda bisa lihat orang yang buat teh. Bedakan orang yang profesional dengan orang yang tidak. Orang profesional itu teman-teman sekalian sederhana ya. Kita masuk ke contoh-contoh kecil. Dan ini saya terapkan dalam kehidupan saya. Kalau Anda profesional, Anda akan tahu bagaimana Anda meletakkan gula sehingga tidak sebutir pun jatuh dari gelas itu. Disendok dengan rapi, ditaruh dengan rapi, takarannya pun tepat. Itu profesional luar biasa di situ. Ada profesionalisme. Kemudian Anda pakai tehnya, Anda tahu teh itu bagaimana cara pakainya. Sehingga tidak ada setetes pun air yang tumpah di sekitarnya. Rapi. Anda pun, subhanallah, orang profesional itu sampai menghitung mungkin, atau dia betul-betul mengaduk gula yang dia pakai dengan teh tadi, dengan cara yang profesional. Tidak tumpah, dan kita pun melihatnya, memang kelihatan orang profesional itu nyaman pada saat mengaduk air itu. Bedakan dengan orang tidak profesional. Dia main ambil gula, main taruh saja, ada yang tumpah berapa butir, teh atau kopi berantakan sana sini. Dia pada saat aduk ada yang tumpah, angkat tumpah-tumpah buru-buru. Contoh, Anda bisa lihat, beda. Seseorang yang pegang pulpen dan menulis profesional, kita bisa lihat cara dia memegang, cara dia membuka, ya, cara dia menulis, tenang, semuanya rapi, bersih. Pada saat selesai dia tutup kembali, dia taruh pada tempatnya. Kita pun melihat di meja kerja dia, semuanya serba rapi. Kertas catatan rapi, pulpen, tip X, semuanya rapi.
Dia tidak perlu tanya orang lain, mana punya saya, mana punya saya, nggak ada. Semuanya ada di situ. Bedakan dengan orang tidak profesional. Duduk, tolong tanda tangan, mana pulpen saya? Ini bingung, semua bingung. Kita temukan berantakan kertas sana, berantakan kertas sini. Pekerjaan numpuk, belum selesai. Kenapa nggak profesional? Islam menyuruh Anda menjadi orang yang rapi, profesional. Harus kita pahami ini teman-teman. Hadis tadi yang saya bacakan riwayat Tabarani. Allah sangat suka dengan seorang hamba yang menguasai pekerjaannya. Dia profesional di situ. Pelajari teman-teman. Berapa lama Anda belajar? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, li an ya'khudha ahadukum abhula. Seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali. Thumma ya'til jabal, lalu dia naik ke gunung. Thumma ya'ti bihizmatin min hatab fayabi'uha. Lalu dia mendatangkan potongan-potongan kayu bakar yang akan kemudian dia jual. Fayastagni bithamaniha. Lalu dia hidup dari hasil penjualan itu. Khairun lahu min an yas'alan nas. Lebih baik daripada dia mengemis pada orang-orang. A'tuhu au mana'u. Diberikan ataupun tidak diberikan. Bagaimana Islam menyuruh seseorang muslim, ayo bergerak, bekerja, kuasai bidangmu. Jangan kau cuma tahu mengemis, minta-minta sama orang. Selalu mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Kenapa saya tidak tahu? Harus tahu, belajar, nanya. Kalau Anda tidak tahu sekarang, jangan malu, jangan bohong. Saya tidak tahu, ajarin saya. Kan Anda jadi tahu setelah itu kan? Hanya pada saat itu saja. Itu buktinya luar biasa ketentraman dalam kejujuran tuh. Jadi connect nih. Dua judul kita ini, dua potongan ini. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, ta'allamul mihna. Belajarlah keterampilan-keterampilan. Kalau hari ini kau tidak tahu, kau bisa tahu dengan belajar. Tidak ada keterampilan yang kita tidak bisa, teman-teman sekalian. Belajar. Kursus. Otodidak aja sekarang bisa. Belajar. Ta'allamul mihna. Fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Karena bisa saja dia butuh dengan keterampilannya itu satu waktu. Tidak ada kata-kata yang tidak bisa. Belajar akhi dan ukhti. Punya handphone canggih tapi tidak tahu apa isinya. Belajar. Cari tahu. Oh, saya belum bisa bahasa Arab. Belajar sekarang. Saya belum bisa bahasa Inggris. Sekarang belajar. Kenapa enggak sekarang? Ayo bergerak. Karena tidak ada yang menghalangi Anda untuk itu. Pepatah Basar mengatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak. Ayo produktif. Karena di pergerakan itu ada berkah. Allah akan mudahkan. Yang penting orang sudah memulainya dulu. Jangan vakum teman-teman sekalian. Jangan selalu kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Nanti pusing benar. Tidak usah bebankan dengan bingkai kehidupan yang Anda buat sendiri. Ada kopi, ada teh, ada susu, minum aja. Gak usah direpotin gitu. Saya kalau tidak tidur di rumah saya nggak bisa tidur. Kenapa? Tidur di mana saja. Di hotel bisa, di rumah kerabat bisa. Mudahin aja. Selama bukan yang haram, kan gitu. Saya kalau tidak merokok, tidak bisa berpikir. Akhirnya dia jadi bodoh benar. Apa hubungannya rokok dengan berpikir? Selain daripada rokok itu memang haram dalam Islam, tapi itu apa gitu? Kenapa harus kurung diri kita seperti ini? Saya kalau tidak pakai bantal ini, saya nggak bisa tidur. Kenapa ini? Sampai saya pernah temukan ada begitu jemaah kami berangkat umroh, Pak bawa bantalnya. Kenapa bantal ini kesukaannya? Loh, kenapa ini? Orang kan nilai negatif. Kenapa nggak pakai bantal apa saja? Mudahin. Jadi mudahkan, jangan dipersulit. Ya? Qais bin Asim pada saat mau wafat mewasiatkan anak-anaknya seorang kaum salaf dulu. Dia mengatakan, "Alaikum bil mali wastina'ah." Kan harus mencari harta, mencari jabatan, mencari pekerjaan dan menguasainya. Betul-betul masuk di bidang itu. Anda buka restoran, Anda buka toko, Anda buka apalah jasa akunting, apa saja. Maka kuasai itu. Betul-betul kita proporsional. Fa'innahu mambahatul karim. Karena dia akan membawa pada penghasilan kedudukan yang baik. Ya, orang akan datang ke kantor Anda karena Anda profesional. Rapi, bersih. Saya kasih contoh deh ya. Profesional itu termasuk kelihatan dari rapinya seseorang.
manajemennya bagus. Nah itu profesional, kan gitu. Mambahatul karim akan membawa pada kedudukan, penghasilan yang baik. Wa yustagna bihi anil la'im, dan akan menjauhkan dari kehinaan, keterpurukan, kegagalan. Wa iyyakum wal mas'alah, jangan cuma tahu mengemis, kata beliau. Fa innaha akhiru kasbar rajul, karena dia hanya bisa jadi akhir pendapatan seseorang. Kalau udah betul-betul bangkrut, kebakaran, banjir, longsor, kehilangan semuanya, baru orang minta. Kalau enggak, bergerak akhi dan ukhti. Apa yang menghalangi Anda menjadi orang yang paling berprestasi? Saya coba terapkan dalam hidup saya, teman-teman sekalian. Kalau orang yang berhasil di sebuah bidang, saya bertanya, apa bedanya saya sama dia? Walaupun saya backgroundnya agama, saya buka usaha. Alhamdulillah, ada 7-8 unit usaha kita bisa jalankan. Kita bisa memanage dengan baik. Saya tidak merasa malu untuk belajar dari seorang yang mungkin ahli di bidang akuntansi, mungkin ahli di bidang finance, mungkin ahli di bidang HRD, mungkin ahli di bidang security, mungkin chef di restoran, mungkin seseorang yang mahir di bidang-bidangnya. Saya tidak malu untuk menanyakan bagaimana menurut antum, bagaimana ini, kenapa seperti ini, apa yang pernah antum belajar. Tidak ada sesuatu yang memalukan di situ. Tapi kita jadi tahu, kita jadi dikuasai. Tidak ada bedanya antara saya sama dia. Kenapa dia bisa? Matanya dua, saya juga mata saya dua. Sama manusia. Sama, beda casing iya. Wajah kulit. Tapi waktu dia 24 jam, saya juga 24 jam. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Coba jadikan itu sebagai bahan cambukan, teman-teman. Untuk maju. Maju, ayo bergerak. Dia tidak bintang dalam hidup Anda sendiri. Dan hanya Anda yang bisa lakukan itu. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in, berkata, la khaira fi man la yatrubul mal. Nggak ada penilaian positif bagi orang yang tidak mencari harta, tapi dengan cara yang halal. Daripada mengemis, nganggur, terhina. Kenapa nggak bekerja cari harta? Bergerak, bekerja. Yaqdi bihi dainah, dia bisa bayar utang-utangnya. Wa yasunu bihi irdah, dia memuliakan nama baiknya. Wa yaqdi bihi dhimamah, dia penuhi kebutuhannya. Wa imma tataraka miratan lima ba'da, dan kalau dia mati dia tinggalkan warisan mulia keturunannya. Dan itu semua harus dengan profesionalisme. Tidak bisa kita punya hal-hal kalau kita tidak berprestasi, kan gitu. Kita tidak mungkin prestasi kalau tidak profesional. Bidang demi bidang, teman-teman, tahap demi tahap lalui, Anda akan kuasai. Kadang-kadang saya temukan ada orang, Masya Allah, menjadi dirut di 10 perusahaan. Saya pernah temukan orang begitu. Dia menjadi penasehat di sekian banyak yayasan dan lembaga pendidikan. Kenapa bisa? Ya dia profesional. Bisa. Ada juga orang tidak, vakum. Tadi dia kurung dirinya di bingkai kehidupan. Saya hanya begini saja, saya nggak bisa. Ya sudah. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Umar bin Khattab berkata, radhiyallahu anhu, maksabatun fi di'anah khairu min su'alin nas. Mencari pendapatan dalam kondisi sulit, pekerjaannya mungkin cuma buruh bangunan segala macam, jauh lebih baik selama dia kuasai bidang itu dan halal daripada dia mengemis. Seperti orang yang tidak punya prestasi dalam hidup. Ada orang dari muda sampai tua, itu aja kerjanya. Nongkrong di pinggir jalan, minta-minta sama orang, terhina. Kenapa? Apa yang membuat Anda seperti itu? Ada juga orang bekerja di satu instansi, udah begini aja saya. Kenapa enggak coba? Ayo meningkat. Berdoa sama Allah SWT, mencoba, berusaha. Luqman al-Hakim, yang disebutkan dalam surah Luqman, pernah menasihati anaknya. Dia mengatakan, ya bunai, wahai anakku, istagni bil kasbil halal. Cari pendapatan halal, prestasi-prestasi yang baik, yang penting halal. Jabatan, harta, semuanya. Cari semua yang terbaik. Semua yang terbaik. Yang penting tidak mubazir dan bukan haram. Anda kalau masuk ke satu supermarket, ada anggur, harganya yang kualitas A 100.000 per kilo atau 200.000 per kilo, yang kualitas B 150.000, yang kualitas C 100.000. Kalau Anda beli yang 200.000, Anda nggak berdosa, saudaraku, selama Anda mampu.
Anda cari yang terbaik. Islam suruh itu. Bukankah Islam menyuruh kita makan yang halal dan thayyib? Halal yang dibolehkan dalam agama dan thayyib berkualitas. Islam nggak larang itu. Anda punya kemampuan beli mobil A sama mobil B. Mobil A lebih mahal, tapi memang kualitasnya lebih bagus. Tidak ada yang haram. Yang penting pendapatan Anda halal. Dan tidak mubazir. Jangan Anda cuma sama istri berdua punya 10 mobil. Untuk apa? Itu mubazir, nggak boleh dalam Islam. Kata Allah, inna mubadziran kanu ikhwana syaitin. Orang mubazir adalah saudaranya syaitan. Ya. Maka Luqman Hakim berikan nasihat luar biasa. Cari prestasi pendapatan halal. Fa innahu maftakara ahadun illa asabatu ihda thalathu khisal. Tidak ada orang yang meninggalkan itu kecuali akan ditimpa salah satu dari 3 keburukan. Rikkatun fi dini. Kalau orang susah, miskin, bodoh, nggak mau maju, nggak mau menguasai bidang-bidang belajar, maka akan lemah agamanya. Bisa dibeli jilbabnya, buka jilbab gara-gara pekerjaan. Bisa dibeli Jumatnya, nggak usah sholat Jumat karena tidak ada pekerjaan lain. Lemah agamanya karena dia tidak kuasai bidangnya. Kalau dia kuasai bidang, dia bisa tolak perusahaan ini, dia pindah ke perusahaan lain. Banyak, ada beberapa orang datang kepada saya begitu. Karena di sini nggak bisa sholat, dia pindah ke sana. Pindah mulia, ada ijazah, dia bisa pindah daripada agama saya terganggu. Kemudian yang kedua beliau mengatakan au dha'fu fi aqli, atau akalnya lemah. Orang yang pemalas teman-teman sekalian, tidak mau menguasai bidang-bidang keterampilan, tidak ada idenya. Anda tahu kapan Anda punya ide yang brilian? Kalau Anda sering menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Ada di sini masalah, Anda pecahkan, Anda dapat ide, keluar ide, terlatih, terbiasa. Itu hikmah daripada cobaan-cobaan yang ada. Supaya Anda belajar dari kehidupan. Anda lebih berprestasi. Kalau Anda jadi pengangguran, malas, lemah akalnya. Orang-orang yang biasa nongkrong pinggir jalan nganggur-nganggur itu lemah akalnya. Lemah mereka, tak bisa punya ide. Saya nggak tahu harus buat apa. Kenapa kali dulu sini? Saya nggak tahu harus buat apa. Loh, karena memang nggak pernah dia mencoba mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, awwaha'u fi muru'ati, atau tercoreng kehormatannya. Biar tampan, biar cantik, begitu orang tahu tidak berpendidikan, tiba-tiba orang anggap remeh. Beda, gitu kan? Biar mungkin paras wajahnya biasa, fisiknya biasa, tapi doktor, profesor, kan gitu. Beda orang melihatnya. Sudah beda. Kehormatannya tercoreng. Wa'adzam min hadha, dan beliau mengatakan ada yang lebih berat daripada 3 hal itu. Istighfafun nasu bihi. Manusia meninggalkannya, menganggap remeh dia, tidak membutuhkan dia. Kan beda kalau kita dibutuhin orang. Si fulan konsultasi, si fulan nanya, si fulan, beda. Dengan orang yang tidak ada yang nanya. Dia lewat dimanapun, orang dianggap ada, tidak ada bedanya. Nah, itu luar biasa bagaimana Islam menganjurkan itu. Baginda Nabi SAW, teman-teman, dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, ta'awwadhu billahi minal faqri wal qillati wal dhillah. Berlindunglah kalian kepada Allah. Dari apa ya Rasulullah? Dari kefakiran. Artinya, ayo jadi orang kaya. Kenapa jadi orang miskin? Bergerak, bisa. Gitu kan, kalau mau. Jadi orang berprestasi. Wal qillah, kekurangan. Bagaimana supaya tidak kekurangan? Dia bekerja. Mohon kepada Allah, istighfar kalau ada dosa jadi penghalang. Gitu kan. Kemudian wadzillah, dan kehinaan. Ini karena tidak profesionalisme, tidak kuasai bidang-bidang keterampilan. Coba kalau Anda kuasai, Anda mulia. Begitu juga Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud dan An-Nasai berkata, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan, karena susahnya kehidupan, karena enggak punya keterampilan, karena dia seburuk-buruk keadaan. Juga beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku memohon kepadamu jangan sampai aku ini menjadi orang yang vakum, orang yang malas, wal jubn wal bukhul, orang yang pengecut dan pelit, wa ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan terlilit dengan utang, sibuk utang aja terus, dan dikuasai oleh orang-orang.
Jadi ini luar biasa. Sebagai penutup statement Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, inni la ara ar-rajula hayujibuni syaklu. Kadang-kadang saya bertemu dengan orang, saya kagum lihat wajahnya, tampan maksudnya, penampilannya bagus, bajunya bagus gitu kan. Fa idza sa'altu anhu faqila la amala lahu saqata min aini. Tapi pada saat saya tanya apa profesinya, orang bilang pengangguran, jatuh di mataku. Itu Umar bin Khattab berkata zaman dulu. Ya. Bagaimana beliau menilai seperti itu. Dan dikatakan beliau pernah melihat ada orang-orang lagi duduk-duduk di masjid, habis sholat Jumat, mereka duduk, nongkrong di situ, karena tidak ada pekerjaannya. Maka kata Umar bin Khattab, kenapa kalian duduk di sini? Mereka bilang apa? Nahnul mutawakkiluna 'ala Allah. Kami orang yang bertawakal kepada Allah. Ya udah, kalau datang rezeki ya datang, kalau enggak ya sudah, kami diam aja di masjid. Maka Umar bin Khattab marah. Naharahumul Umar. Umar marah sama mereka dan berkata, la yaq'ud ahadukum an talabir rizq. Jangan pernah kalian duduk vakum untuk mencari rezeki. Ayo keluar, bekerja. Lalu dia mengatakan, Allahumma rzuqni. Ya Allah, dia mengatakan berikan aku rezeki. Wa qad alima anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Sementara dia tahu langit tidak akan pernah menurunkan hujan emas dan perak. Lihat bagaimana Islam memotivasi kita.